Sabda TV. Namun ingat Pak, orang-orang kafir tidak akan pernah diam. Orang-orang kafir tahu, terutama orang Yahudi, orang Nasrani, tahu mereka bahwa kalau kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka pasti jaya. Mereka berusaha menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan disebarkan di tengah-tengah mereka kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Supaya apa? Supaya kaum muslimin tetap terhina. Antum jangan kira Pak, orang-orang Yahudi itu tidak mempelajari kelemahan Islam. Kamu tahu nggak? Pernah dengar nggak Pak sebuah gerakan yang namanya orientalis? Kapan orientalis itu dibuat? Di mana? Orientalis itu dibuat pada abad ke-17 Masehi. Itu di London, Inggris. Tujuannya orientalis, Pak. Tujuan utama orientalis adalah menghancurkan Islam. Dengan cara apa? Yang pertama, mereka mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan mencari kelemahannya. Yang kedua, mereka menyebarkan berbagai macam hadis-hadis palsu dan lemah untuk menghancurkan ibadah dan akidah. Yang ketiga, mereka berusaha untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran yang sesat dan merusak di tengah-tengah umat. Dan itu mereka berhasil. Antum tahu sebuah buku kamus hadis terbesar, namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras. Pernah lihat nggak hadis bukunya? Al-Mu'jam Al-Mufahras. Itu kamus hadis paling besar, yang berdasarkan huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa, kim, ha, kho. Jadi mencari hadis di buku itu mudah sekali. 8 jilid. Kalau antum sempat ke Lipia di Jalan Buncit sana itu, antum ke perpustakaannya, minta tolong diunjukin buku Al-Mu'jam Al-Mufahras. Kemudian antum buka, penulisnya siapa? Penulisnya bukan Muhammad Ahmad atau Ali, bukan. Namanya Weng Sing. Siapa dia? Orang orientalis. Dia sudah menghabiskan belasan tahun bahkan puluhan tahun untuk membuat kamus hadis untuk kepentingan orientalis dalam rangka mencari kelemahan umat Islam. Jadi orang orientalis itu lebih paham dari antum tentang hadis, lebih paham ya. Dan mereka tahu hadis-hadis yang menyebutkan bagaimana hancurnya umat Islam. Makanya mereka tahu bagaimana menghancurkan umat Islam. Contoh misalnya hadis, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnab al-baqat wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian disibukkan dengan jual beli riba, inah, dan kalian mengambil ekor sapi, dan kalian ridho dengan pertanian, tanaman. Maksudnya kata para ulama, kalian sibuk dengan dunia, mengejar dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, memperjuangkan agama Allah. Apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dhulla. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'u. Allah tidak akan cabut kehinaan itu dari kalian. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tuh lihat. Makanya orang orientalis berpikir gimana caranya umat Islam jauh dari agamanya. Berbagai macam usaha berupa apa di zaman sekarang. Media, Pak. Media itu paling merusak sekali. Dan berhasil. Menjadikan ibu-ibunya sibuk joget-joget. Anak-anak mudanya sibuk dengan syahwat. Anak kecilnya sibuk main game. Bapak-bapaknya sibuk dengan video porno. Ya, hancurkan umat Islam sehancur-hancurnya. Supaya apa? Supaya
umat Islam ini mudah untuk dihancurkan. Ketika umat Islam kuat dalam berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kuat akidah mereka kepada Allah, sehebat apapun orang kafir tidak mungkin bisa menghancurkan umat Islam. Makanya ya akal Islam, berbagai macam cara umat Islam dijauhkan dari Al-Quran dan Sunnah, disibukkan dengan selain Al-Quran dan Sunnah.